Halo guys, selamat datang di channel aku, The Aquarius Official. Channel ini akan membahas film maupun drama yang menarik. Untuk yang pertama, saya akan membahas alur cerita drama Korea horor yang berjudul Godam. Drama ini menceritakan tentang horor, mitos, dan hal-hal supranatural dalam kepercayaan masyarakat Korea. Seperti cerita yang menyeramkan di pusat latihan militer, toilet, sekolah, lift, pusat perbelanjaan, serta hantu yang biasa mengganggu pengemudi transportasi umum. Drama ini terdiri 8 episode ya guys. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Namun sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa berkembang dan semangat untuk menyajikan cerita-cerita yang menarik. Oke, kita lanjut pada episode pertama ya. Pada episode pertama, menggambarkan keseraman di lorong serta toilet sekolah yang sempat populer di Korea Selatan pada tahun 90-an. Episode ini menceritakan seorang pelajar bernama Seo Hui dan Jie. Ia merasa dihantui oleh mendiang murid yang sama-sama pintar dengannya, yaitu Jie. Rasa tidak tenang itu membuatnya memilih keluar dari kelas menuju toilet untuk menyendiri. Namun, hal-hal aneh mulai ia rasakan sejak melangkahkan kakinya keluar kelas. Mengabaikan keanehan tersebut, Seo Hui tetap memilih untuk menyendiri di toilet sekolah. Namun, kejadian yang tak pernah ia bayangkan terjadi di sana. 찾았다. Episode kedua. Episode kali ini menceritakan legenda urban Korea tentang hantu di Jalan Raya Jayuro di Seoul. Kisah ini pada dasarnya merujuk pada sebuah jalan yang menjadi pintu gerbang antara Goyang dan Paju. Keseraman Jayuro ini sudah dibicarakan warga Korea sejak dahulu karena kerap diliputi kabut tebal dan menjadi lokasi banyak kecelakaan mobil setiap tahunnya. Pada episode 2, diawali dengan sang supir taksi yang kesulitan membuka matanya ketika sedang berkendara, alias dia ngantuk guys. Ia akhirnya menepi untuk tidur sejenak. Hingga pada pukul 0.30, seorang perempuan tiba-tiba masuk ke taksinya dan meminta untuk diantarkan ke sebuah motel. Alamat motel yang dimasukkan di map tidak terdeteksi atau gak ada, sehingga sang supir pun meminta perempuan yang jadi penumpangnya untuk mengarahkan. Pada saat di pertengahan jalan, wanita tersebut meminta untuk membelok kiri, namun sang supir merasa aneh karena di depan jalan itu tidak ada belokan. Namun sang wanita ini kekeh untuk minta belok dan sang supir pun merasa marah. Seketika sang supir merasakan hal aneh. Sang supir merasa ada yang mau mencekiknya dari belakang. Dan sang supir pun berbalik dan melihat sang wanita, yaitu penumpangnya, sudah tidak ada di dalam mobil tersebut. Dan tiba-tiba wanita tersebut sudah ada di depan jalan atau di depan mobil sang supir. Sang supir pun kaget dan berhenti dan mulai ketakutan. Dan naasnya sang supir pun mengalami hal aneh yang membuatnya meninggal secara mengerikan. Oke, berikut cuplikannya ya guys. 목적지에 도착하였습니다. Episode ketiga. Episode ini menceritakan kisah horor yang kerap tertangkap kamera, baik berupa gambar maupun saat siaran langsung. Cerita ini bermula dari Serom yang mengadakan siaran langsung untuk merayakan keberhasilannya memiliki rumah sendiri. Saat Serom sedang asik bercerita, ia tak menyadari satu bonekanya jatuh dari tempat pajangannya. Para penonton pun langsung heboh membanjiri kolom komentar, memberitahu hal tersebut.
Beberapa penonton sempat menuduhnya sudah merencanakan hal tersebut. Setelah meyakinkan boneka tersebut hanya terjatuh dan bukan rekayasa, Serom pun mulai sibuk bercerita kembali. Namun kondisi berubah menjadi mengerikan. Seketika saat Serom berhenti live, dia pun berfoto selfie sebentar, namun banyak filter yang muncul di dalam layar kaca kameranya. Seketika Serom terkaget-kaget dan tiba-tiba kejadian aneh pun menimpanya. Badan Serom tak bisa memutar kembali, hingga kepalanya terbentur atau terpukul di meja hingga berdarah. Berikut cuplikannya. 여러분 안녕하세요. 세롬입니다. Episode keempat. Episode ini menceritakan legenda urban tentang tangga yang tak berujung dan boneka yang menyeramkan. Kisah ini bermula dari dua anak sekolah yang tengah membahas sebuah video daring, hoax atau tidak. Mereka kemudian memutuskan untuk mengambil barang-barangnya di loker dalam kelas yang ketinggalan. Di tengah perjalanan, pergelangan kaki salah satu mereka itu terkilir. Min Yong bergegas ke ruang kelas untuk mengambil buku dan barang-barangnya di loker yang ketinggalan. Namun Min Yong malah menemukan sebuah boneka yang menyeramkan di dalam lokernya. Ia mulai merasa tak nyaman di dalam kelas. Ia lantas berjalan cepat keluar kelas demi bertemu temannya yang menunggunya di tangga. Namun Min Yong malah mendengar suara yang mengerikan yang mengikutinya di lorong sekolah. Min Yong pun berbalik tiba-tiba, ia melihat sok-sok makhluk yang menakutkan menghampirinya. Dia pun berlari kencang turun tangga, namun tidak sampai-sampai di tujuan, dan dia pun terjatuh. Naasnya kejadian mengerikan menimpanya. Berikut cuplikannya. Oke guys, kita masuk ke episode 5 ya. Episode ini bermula dari sekelompok murid membicarakan teman sekelasnya Jin Yong yang baru-baru ini meninggal dunia karena lompat ke arah truk yang sedang melaju kencang. Pembicaraan itu terhenti ketika sang guru mereka datang. Sang guru meminta mereka tak merasa bersalah dan tak perlu memberikan keterangan apapun kepada polisi. Ia juga meminta para murid untuk menghapus ruang percakapan kelas. Heishu, salah satu murid kelas, tetap merasa bersalah dan berat untuk menghapus ruang percakapan tersebut. Pada malam harinya, ia kemudian menghubungi sang gurunya untuk bertemu di ruang kelas. Namun, berbagai kejanggalan mulai terjadi setelah itu. Berikut cuplikannya ya guys. 진경이 때문에 그래? 마음 쓰지 말라니까. 혜수. Oke, baik kita lanjut lagi pada episode ke-6.
Nah, pada episode kali ini guys, berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Karena terdapat ruang dimensi yang ada di dalam lift, yang membuat seseorang apabila masuk ke dalam lift tersebut menjadi bingung. Dan makhluk yang ditampilkan pun begitu menyeramkan. Oke, kita mulai saja. Kisah ini bermula dari seorang anak laki-laki yang sedang di dalam lift, tapi memegangi telinganya karena kesakitan, seakan-akan melihat sesuatu yang menyeramkan. Anak laki-laki itu kemudian pingsan di dalam lift. Keesokan harinya, polisi menyelidiki kasus ini dan melalui rekaman CCTV kamera yang ada dalam lift, sang anak laki-laki ini kemudian ditemukan tewas, mengenaskan. Sang polisi pun tak percaya hal ini terjadi karena hanya terjadi dalam satu malam. Kejadian aneh itu membuat salah satu polisi memeriksanya sendiri di lift tersebut. Dan sang polisi mengalami keanehan-keanehan dan situasi yang mengancam nyawanya, seperti yang ada di video ini. 옷이 야 사실 Episode ke-7. Episode ini menampilkan kisah horor yang kerap terjadi di dalam rumah dan kamar guys. Bermula dari kehidupan sebuah keluarga kecil di mana sang istri dan anaknya hendak bepergian beberapa hari ke rumah orang tuanya dan meninggalkan sang suami di rumah sendirian. Sebelum pergi, sang istri berpesan kepada suaminya untuk tidak mencopot jimat yang ditempelkan di dinding kamar mereka, yang mengatakan bahwa jimat tersebut diperlukan untuk berjaga-jaga karena seorang anak dan polisi baru saja menghilang di kawasan mereka, tempat tinggal mereka. Namun, sang suami menganggap santai hal tersebut dan mengatakan bahwa jimat itu tak berfungsi lagi di zaman sekarang. Dan pada saat malam hari, sang suami pulang kerja dalam keadaan mabuk, dan dia pun membuang dirinya di tempat tidur. Namun sebelumnya, ternyata dalam keadaan mabuk, sang suami ini mencopot jimat tersebut dan membuangnya ke lantai. Makhluk aneh pun muncul dan membuatnya ketakutan. Makhluk tersebut tiba-tiba menyerangnya, dan si pria tersebut meninggal secara mengenaskan. Berikut videonya. Oke, baiklah kita lanjut episode ke-8 atau episode terakhir dari drama Godam ini. Episode 8 diberi judul Birth atau Kelahiran. Episode ini episode terpanjang sekaligus penjelasan keseluruhan kisah drama Godam. Episode terakhir ini bermula dari seorang perempuan berjubah putih berjalan ke ruang bawah dan menjatuhkan mangkuk yang penuh makanan melalui celah kecil dan disambut oleh seorang anak kecil. Episode ini juga menceritakan kutukan Yummei, aksi penculikan oleh sang dukun, yaitu penculikan anak, di mana penculikan itu membuat bocah tersebut kelaparan dan setelah itu dibunuh oleh sang dukun untuk menguasai rohnya. Di kemudian hari, sang dukun kedatangan seorang wanita yang menangis karena kehilangan anaknya dan meminta bantuan sang dukun untuk menemukan anaknya. Namun hal aneh terjadi, sehingga ia menolak dan mengusir wanita tersebut. Sang dukun pun mulai ketakutan, dan pada akhirnya sang dukun mati secara mengenaskan. Oke guys, episode ke-8 ini menjadi episode terakhir dari serial drama Godam.
Namun yang perlu kalian ketahui, episode ini sesungguhnya menjadi awal dari keseluruhan cerita yang terjadi di drama Godam ini. Oke guys, itulah tadi 8 episode dari drama Korea horor yang berjudul Godam. Menurut kalian episode berapa yang begitu menyeramkan? Kalau saya sih semuanya. Nah, kalau kalian gimana? Bisa komen di bawah ya. Thank you for watching ya guys. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan tombol notifikasinya ya guys, agar kalian dapat notifikasi video aku selanjutnya. Terima kasih, dah.